Kesan tentang keluarga Hari Widodo, 25 April 2026, sudah tentu ada banyak kesan, hal-hal positif, dan pelajaran dari kehidupan keluarga Mas Hari Widodo. Ada banyak sekali hal baik yang dipelajari dan didapatkan dari mereka. Kalau ada yang negatif, itu tentunya teman-teman lokal dekat yang lebih tahu. Tetapi daripada membagikan tentang pelajaran, saya akan lebih cepat bisa mengingat kesan-kesan yang saya dapat. Yang pertama, yang mudah diingat adalah, ketika saya waktu mahasiswa, berarti itu mungkin sekitar tahun 1986 hingga 1987, mengikuti retreat yang salah satu pembicaranya adalah Mas Hari. Retreat itu adalah retreat PSKS di Salatiga. Meski saya kuliah di Bandung, tetapi pada waktu itu masih berkala pulang Solo dan kalau pas. Sekalian ikut retreat PSKS, yang diingat bukan isinya, tetapi hal lain, yaitu tawa yang paling terbahak-bahak seumur hidup saya mendengarkan khotbah. Kebetulan waktu itu tentu juga ada Mas Ganesha sebagai pemimpin yang ketawa responnya juga sangat keras. Ya, Mas Hari adalah tipe pengkhotbah yang bisa membuat suasana tertawa seperti itu. Mungkin di konteks yang khusus seperti PSKS waktu itu, kesan kedua juga masih berhubungan dengan khotbah. Waktu itu saya sudah pindah ke Depok, Jakarta, baru pindah. Ada peringatan Natal NAF Jakarta. Seingat saya membagi kesaksian staf baru pindah ke Jakarta, dan Mas Hari yang membagi renungan. Nah, kali ini yang saya ingat adalah isinya. Tetapi juga agak unik, karena yang diingat adalah ilustrasi. Tentang orang-orang dalam kaitan dengan bagaimana atau seberapa besar mengalami kasih karunia Tuhan. Apakah saya merasa hanya sedikit mengalami kasih karunia, atau hanya sedang, atau banyak, atau melimpah? Ilustrasinya rada sulit dituliskan. Seberapa besar kita merasakan mengalami kasih karunia Tuhan, menentukan bagaimana sikap dan hidup kita bagi orang lain. Ya, Mas Hari kalau membagi renungan isinya sangat bagus dan biasanya ada aspek sisi menyentuh hati perasaan kita. Mas Hari orang yang secara emosional sangat semangat dan dinamis. Ada aura menggairahkan jika bertemu. Demikianlah kesan singkat. Mohon maaf, sedikit saja, kalau boleh menuliskan beberapa pelajaran penilaian, berikut ini yang bisa saya tuliskan dengan cepat tentang Mas Hari keluarga Mas Hari. 1. Banyak orang dan generasi yang telah disentuh dan dibangun di sekitar keluarga ini. Dan orang-orang itu telah tersebar dan juga menjadi pondasi bagi generasi-generasi berikut. Ini hal besar. Ini adalah visi kita, meneruskan kasih karunia Kristus dari generasi ke generasi, membangun tubuh Kristus di bumi ini. 2. Pengorbanan dan penyerahan diri kepada Allah, fokus pada Allah, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. 3. Bekerja keras untuk memuridkan anak-anak muda dan bangsa-bangsa. 4. Menjangkau dan mengasihi keluarga besar. 5. Dan seterusnya, demikianlah kesan dan kesaksian saya, yang hanya sangat sedikit dibanding apa yang telah saya lihat dan alami dari keluarga Hari Widodo. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang Pak De Bude terima dari Tuhan, yang telah diteruskan kepada kami. Puji syukur kepada Tuhan untuk keajaiban kasih karunia-Nya buat keluarga Mas Hari dan buat kita semua melalui mereka.